Berarti saya anggap kamu juga sudah cukup dewasa. Menurut kamu itu tanah siapa? Tanah negara. Terus apa yang kamu ributkan? Kalau negara mau ambil, kenapa kamu ribut? Kan gini, saya nggak mertahanin tanah. Kalau mau diambil ya silahkan. Kita kan cuma minta hak kemanusiaan. Karena kita digusur ini kurang ada rasa kemanusiaannya sama warga-warga yang terdampak. Termasuk saya. Menurut kamu tanah itu haknya kamu? Iya kan, tapi saya kan nggak mertahanin tanah negara. Kan di notnya saya nggak mertahanin tanah negara. Saya cuma mertahanin hak kemanusiaan yang dimana para korban penggusuran ini tuh kurang. Maksudnya nggak dimanusiakan, nggak memanusiakan manusia. Oke, hak seperti apa yang kamu tuntut dari penggusuran tersebut? Karena penggusuran ini, menurut saya ini, penggusuran ini ngusir para korban ini seperti hewan. Jadi gusur tinggal gusur. Oke, seperti hewan tuh bagaimana? Dicambuk? Ditendang? Sedikit diintimidasi. Diintimidasi. Coba kamu cerita dengan saya bagaimana diintimidasi. Jadi tuh penggusuran ini kan nggak ada musyawarah ya. Belum tahu tujuannya apa. Terus proyek penggusuran ini dari siapa itu kan belum jelas. Tiba-tiba dikirimin SP dari Satpol PP. Kirim surat, suruh tanda tangan, terus suruh pergi. Terus kalau misalnya kita nolak cuma mertahanin musyawarah. Itu tiba-tiba ada preman datang nih dari Pemda. Mengintimidasi sedikit sama orang tua saya dan lingkungan sekitar. Bilangnya nggak ada kompensasi sama sekali. Bapak harusnya sadar diri kalau ini tanah negara. Tapi kan seharusnya nggak bersikap begitu dong. Kalau misalnya para pejabat ini kan harusnya bisa mengayomi masyarakat. Oke, seharusnya menurut kamu harusnya bagaimana? Mengayominya bagaimana? Harusnya kamu dapat apa sih haknya? Namanya mengayomi berarti kan merangkul masyarakat yang tinggal tanah negara ya, terutama ya. Merangkul, diajak musyawarah, diberikan solusi, terus dicarikan solusi, jangan cuma asal main gusur, apalagi nggak ada kompensasi. Oke. Iya, karena kan kita hidup di situ kan juga untuk bekerja ya, untuk nyari nafkah juga ya, usaha juga ya. Terus kalau misalnya pergi untuk mindahin barang, terus usaha juga kan mati, nggak ada penggantinya. Sudah berapa lama Pak tinggal di sana? Sekitar 20 tahun. 20 tahun? Iya. Jadi kita datang itu 2004, terus terakhir kemarin 2005 digusur. Kenapa bisa tinggal di sana Pak? Kita merantau dari Jawa untuk mencari rezeki yang lebih baik. Kebetulan orang tua kami menyediakan tanah di situ. Dalam arti orang tua Bapak menyediakan tanah di sana? Ya, jadi beliau beli tanah untuk kita tempatin. Tapi kan tanah negara Pak, kayak gimana cara belinya Pak? Itu sudah bentuk rumah. Oh ya. Oke. Yang dibeli rumahnya, ya, tapi nggak ada surat? Ada pada waktu itu cuma surat semacam dari pengairan. Ya. Oke. Bukan surat hak milik rumah atau surat tanah, nggak ada ya Pak ya? Bukan. Tapi Bapak tahu itu bahwa tanah itu tanah pemerintah? Tahu. Tahu tanah pemerintah? Ya, tahu. Oke. Selama ini Bapak itu beli, berarti punya Bapak dong rumahnya? Iya, beli. Nggak ada sewa ya? Nggak ada. Oke. Yang teman-teman di situ semuanya tanah negara semua? Semuanya. Tanah negara semua, tanah pengairan tepatnya. Tanah pengairan. Iya. Oh, itu fondasi bangunannya sudah dihancurin. Udah, itu kan hari keempat. Hari keempat rumah digusur. Oh, itu video kamu buat di kehancuran puing-puing tersebut. Betul. Jadi diundang karena ada penggusuran tersebut, tapi Aura harus hadir. Harus hadir. Oke. Lalu? Iya, kita hadir di sana. Kebetulan dari masyarakat setempat itu sudah hadir sekitar 3 jam lebih, tetapi beliau belum bisa menemui masyarakat sebelum Aura hadir. Oke. Ditunggu ya jadi ditunggu ya. Nah setelah sampai sana baru kita dipersilakan masuk untuk mendapatkan dana kompensasi. Sebelum kita mendapatkan dana kompensasi, di situ kan ada pertemuan membicarakan tentang Pak Dedi tertarik dengan video pertama itu, tetapi beliau lebih tertarik ke makalah wisuda. Oke, Pak, saya pengen tanya tadi Bapak bilang tadi sebelum dikasih dana kompensasi, tadi katanya tidak ada kompensasi. Iya, memang tidak ada dana kompensasi. Jadi dana kompensasi ini diberikan setelah beliau, maaf ya, mungkin ke notis videonya si Aura. Oke, berapa dana kompensasi yang diberikan? 10 juta. Menurut Bapak dengan Aura itu cukup? Belum.
Ya sebenarnya bersyukur, cuman belum cukup kalau untuk seluruhan. Kenapa? Karena kan rata-rata masyarakat tinggal di situ kan buka usaha. 10 juta ini cukup, kurang cukup. Mungkin cukup untuk buat mindahin barang, untuk nyari kontrakan. Mungkin cukup ya, cari kontrakan sekitar 6 juta ya Pak? 6 juta, 5 juta ya? Iya, 6 juta, 5 juta. Iya, terus untuk mindahin barang, bolak-balik kan juga butuh biaya. Terus tiba-tiba kenapa ujung-ujungnya jadi ke wisuda? Kan kita ngomongin penggusuran. Nah, itu. Gak tahu juga ya, soalnya waktu datang ke sana, aku juga udah siapin diri untuk ngebahas masalah wisuda. Topiknya kan itu ya, wisuda, penggusuran, maaf, salah. Nah, udah siap nih buat bahas topik penggusuran. Tiba-tiba di sana beliau ngebahas topik wisuda, mungkin tertarik sama pembahasan wisuda yang lagi berjalan, yang lagi mau berjalan mungkin. Oke, kamu kan sudah wisuda kan? Udah. Oke, tiba-tiba kenapa bahas itu? Nggak tahu. Mungkin spontan ya jawaban saya waktu itu ya. Oke, apa permasalahannya? Beliau bilang apa? Beliau menghilangkan wisuda ya? Iya, betul. Terus kenapa kamu keberatan? Karena menurut saya pribadi juga ya, adik saya kan juga mau lulus biar ngerasain wisuda ya setidaknya ya. Terus masyarakat itu kan lebih dominannya yang lulusan SMA itu kan rata-rata ya, bukan kebanyakan ya. Rata-rata itu gak ada yang lanjut kuliah, cuman sampai di SMA terus kerja gitu. Oke, jadi menurut kamu itu tetap perlu wisuda? Perlu. Tapi dengan ini dengan meminimalisir biaya. Jadi biayanya itu dipatok dengan sekian, jangan sampai di atas 1 juta lebih. Gitu. Emang kalau 1 juta kamu sanggup? Ya kurang keberatan sih sebenarnya, keberatan sih. 1 juta pun kamu keberatan? Ya. Terus kenapa harus ada wisuda? Kan gini, dipatok jadi per orang. Jadi misalnya satu orang ini, karena SMP, SMA kan jenjangnya 3 tahun ya. Mungkin bisa nih per orang ini 300.000. Untuk SMA kelas 1 100.000, SMA kelas 2 100.000, SMA kelas 3 100.000. 300 orang dong berarti. Nah, sedangkan saya dulu sekolah waktu SMA itu satu kelas isinya 42 orang. 42 dikali 300 kan udah banyak nih. Apalagi untuk satu angkatan. Banyak gak ya? Banyak dong, cukup dong. Untuk acara-acara sudah kayak gitu, gak harus 1 juta. Nah itu kan pemikirannya jadi para orang tua kan, lingkungan sekolah ini ada sedikit ngambil gitu. Oke, fungsinya wisuda menurut kamu apa pada anak SMA? Mengapresiasi diri sendiri, juga bangga terhadap diri sendiri, udah melalui jenjang sekolah pendidikan. Baik, bagaimana tanggapan pemirsa? Tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.